Standar Operasional Prosedur. Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau SOP. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah rangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dari berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Hadirnya SOP sebagai petunjuk pelaksanaan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga, baik teknis maupun non-teknis yang mencakup pada tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksanaan atau penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait. Saat penyusunan SOP tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari SOP untuk dapat tersusunnya SOP yang memenuhi ketentuan yang berlaku dan mudah diimplementasikan. Substansi dokumen SOP disusun dengan memperhatikan prinsip penyusunan SOP, yaitu kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, kelarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi pada pengguna, kepatuhan hukum dan kepastian hukum, kaji ulang setiap 5 tahun atau lebih dari 5 tahun bila diperlukan, sebagai penyesuaian akibat adanya perubahan organisasi atau perubahan substansi lainnya. Sistematika dokumen SOP meliputi halaman judul atau cover, lembar pengesahan, daftar isi, lembar distribusi, sejarah dokumen, ruang lingkup, maksud dan tujuan, acuan, istilah dan definisi, ketentuan umum, tahapan kegiatan yang terdiri dari identitas SOP, bagan alir, penjelasan bagan alir, dan wewenang dan tanggung jawab bila diperlukan. Kondisi khusus, rekaman atau bukti kerja, lampiran. Pembuatan bagan alir atau flowchart menggunakan 5 simbol flowchart. Simbol kapsul atau terminator mendeskripsikan kegiatan dari mulai hingga akhir. Simbol kotak atau proses mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi. Simbol belah ketupat atau decision mendeskripsikan kegiatan saat pengambilan keputusan. Simbol anak panah atau arrow mendeskripsikan suatu arah kegiatan atau arah proses kegiatan. Simbol segi 5 atau off-page connector mendeskripsikan hubungan antara simbol yang berbeda halaman. Tahapan kegiatan, identitas SOP. Berdasar hukum pada peraturan menteri, keterkaitan pada prosedur pengendalian dokumen, peringatan pada SOP yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, kualifikasi pelaksanaan, memahami mekanisme dan substansi saat penyusunan SOP, peralatan perlengkapan seperti komputer, pencatatan dan pendataan yang disimpan sebagai data elektronik dan manual. Bagan alir kegiatan, pelaksanaan oleh Pemrakarsa, Direktur Bintek, Dirjen Bina Marga, mutu baku, kelengkapan, waktu, output. Penjelasan bagan alir kegiatan, mempersiapkan kegiatan penyusunan SOP, Pemrakarsa menyusun daftar kebutuhan SOP, judul, latar belakang, tujuan, dan manfaat SOP. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan melakukan identifikasi dan menganalisis kebutuhan SOP. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menyetujui kebutuhan SOP. Pemrakarsa mengumpulkan data dan informasi, dasar hukum dan lain-lain terkait kegiatan yang akan dibuat SOP. Pemrakarsa menyusun konsep SOP. Menentukan judul SOP, menyusun langkah atau tahapan kegiatan, menentukan pelaksanaan dan waktu, menentukan kelengkapan yang dibutuhkan saat tahap kegiatan berlangsung, menemukan output dari setiap tahap kegiatan, menentukan dan menjelaskan SOP yang akan disusun, membuat template checklist saat pembuatan SOP. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan melakukan koordinasi dan memberikan fasilitas saat pembahasan finalisasi konsep SOP, persetujuan konsep SOP, penetapan SOP oleh Direktur Jenderal Bina Marga. Sebelum disosialisasikan, SOP diregistrasi dokumen ke Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Kemudian dilaporkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Kepatuhan Intern. Registrasi dan penomoran SOP, SOP UPM DJBM dengan keterangan SOP Standar Operasional Prosedur UPM Unit Penjamin Mutu DJBM Direktorat Jenderal Bina Marga. Pemberian stempel dokumen SOP asli, terkendali, tidak berlaku. Wewenang dan tanggung jawab.
Pemrakarsa bertanggung jawab dalam penyusunan daftar, pengumpulan informasi, penyusunan, pembahasan konsep. Direktur dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam pemeriksaan dan persetujuan konsep SOP yang telah disusun. Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam melakukan penetapan prosedur yang telah disusun. Kondisi khusus. Bukti kerja suatu dokumen SOP. Lampiran bentuk template dokumen SOP.